Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman. Semoga tetap sehat, semangat, dan juga semakin hari pun semakin mendapatkan dampak positif dan juga semakin baik. Dan tak lupa kami sampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pemirsa semuanya yang masih setia menyimak, memberikan dukungan-dukungannya kepada tim channel Paduan Gaul. Semoga saja daripada hal itu nantinya akan dicatat oleh Allah menjadi amal baik dari para pemirsa semuanya, dan nantinya pun endingnya akan kembali berdampak positif kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan bagi para pemirsa yang masih banyak mengalami masalah-masalah di kehidupannya masing-masing, yaitu masalah pribadi, rumah tangga, ataupun masalah-masalah lain, semoga saja segera diberikan penyelesaian yang terbaik tentunya. Dan juga dari hal itu semuanya nantinya pun akan mudah untuk diambil hikmahnya. Dan juga lebih-lebih setelah dari proses-prosesnya mulai dimudahkan dan bahkan dilancarkan, semoga saja tak lupa untuk bersyukur, taat, melaksanakan daripada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit di kesempatan ini pemirsa akan kami narasikan mengenai perihal konten kali ini, di mana di setiap ruas jalan, baik itu jalan, area perumahan ataupun perkampungan, atau bahkan yang besar di jalur pantura dan dimanapun, di mana jalan-jalan tersebut itu seringkali digunakan oleh manusia untuk bepergian, karena jalan-jalan itu adalah akses yang digunakan oleh manusia, di mana jalan-jalan ini sendiri beberapa halnya juga sering menjadi penyebab utama dari kecelakaan. Dan kebetulan di kesempatan kali ini ada sebuah request dari netizen yang berada di wilayah Sumatera, tepatnya di kota Palembang, di mana di depan rumahnya di jalan perkampungan tersebut itu sering sekali terjadi kecelakaan. Dan kecelakaan ini pun hampir setahun, kalau dihitung itu berpuluh-puluh kendaraan yang menjadi korban kecelakaannya. Dari korban-korbannya pun ada yang luka-luka dan bahkan mungkin ada yang sampai sekarat. Dan di kesempatan kita kali ini untuk menguak daripada perihal sisi gaibnya mengenai dari penyebab sering terjadinya kecelakaan di wilayah area rumah dari netizen kami ini dan dari wilayah Palembang sana. Semoga dari konten kali ini bisa diambil hikmahnya dan lebih berhati-hati dalam berkendara, mempersiapkan diri dari sisi manusiawinya dengan benar dan baik, menggunakan semuanya baik itu helm atau standar untuk berkendara yang sesuai. Itu yang mungkin kami sampaikan. Dan lebih-lebih semoga saja tetap mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Bayu. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam Mas. Selamat Didi. jumpa kita. Siap. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ini siap ya konten kali ini? Oke, siap. Oke. Tolong agak bergeser ya. Iya. Kita akan kuat. Ini diakses wilayah perkampungan dan sering terjadi kecelakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik negatif untuk mediator dan harus diluapkan semuanya, bersihkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau makhluk gaib terkuat yang menghuni di ruas jalan. Di foto yang saya tunjuk ini yang berada di wilayah netizen kami yang saya bayangkan ini. Dari makhluk gaib terkuat yang selama ini membuat kecelakaan, sering kali menyebabkan terjadi kecelakaan. Dari makhluk gaib yang terkuat ketarik ke tangan saya yang asli. Pak Yusuf penipu hancur, jadi yang asli ketarik ke tangan kanan saya. Langsung dilempar masuk. Kuasa itu mediator yang otomatis. Terus full kuasai sepenuhnya gaib-gaib yang mengganggu otomatis. Hancur dilempar semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sesuaikan dengan mediator apa nyaman situasinya. Untuk mediator ini semakin nyambung. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita seorang yang terhubung bisa diajak bicara bahasa manusia menggunakan bahasa Indonesia otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan keadaan apa ini? Jujur katakan. Kenapa ya? Kenapa bisa ada di sini? Kamu golongan apa, dari mana? Jujur, kalau kamu berdosa di sini langsung hancur kalian. Sini sangat tidak nyaman. Kenapa kamu tidak nyaman? Kamu jadi nyaman kalau kamu jujur. Kalau kamu berdusta ataupun berbohong langsung hancur, terpotong-potong tubuhmu. Iya. Saya hanya ingin tahu kamu golongan apa, dari mana. Saya siluman. Siluman. Siluman dengan wujud apa? Siluman ular, siluman harimau, siluman kerbau, atau siluman apa? Siluman ular. Ular. Tubuh saya separuh ular. Separuh seperti manusia gitu. Iya. Kamu asal muasalnya dari mana? Jujur katakan. Saya ditempatkan oleh seseorang. Ditempatkan seseorang. Ya. Di mana? Di sebuah jalan atau di pohon pisang? Ya, atau di kolong jalan. atau bahkan di atap? Di jalan. Oh, jalan mana? Pantura ini. Bukan. Terus? Di sana jauh dari sini. Nah memang ya, kok bisa kamu ditempatkan orang? Orang tersebut itu orang seperti apa sih? Kok bisa menempatkan kamu begitu mudahnya, dengan cara apa? Jawab dengan jujur. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Ya, tinggal dia mempunyai keinginan apa. Keinginannya itu sangat-sangat berguna bagi kami.
Memang manusianya manusia yang bagaimana? Kalau manusia biasa kan nggak mungkin bisa dialog dengan kamu, nggak mungkin bisa memerintah kamu. Jujur kamu harus menjawab. Orang itu seperti dukun. Dukun berarti yang jelas gitu. Kalau nggak jelas harus dipotong sekalian lehermu. Bisamu itu nanti langsung dikembalikan kepada dirimu. Jangan. Saya tidak mau. Terus kamu dibawa ke situ dengan cara apa? Dirituali dahulu atau dibuang jimatnya saja atau kayak apa prosesnya? Ceritakan jujur. Saya hanya ditempatkan Terus di sana melalui benda bedanya apa wujudnya? seperti batu. Seperti batu. Batu akik gitu. Benar sekali. Batu akik dibuang-buang apa nggak laku itu batunya? Dan benar-benar saja loh, kamu buang potong-potong sekalian kamu. Seperti batu, tapi bukan berbentuk cincin. Oh. Berarti pada intinya itu batu bertuah, memiliki khotem kamu itu di dalamnya. Nah, kamu mengikuti Tuhanmu udah lama berarti. Dulunya dengan proses apa kalau bisa kamu mengikuti manusia itu? Saya diperintah dari gurunya untuk mendampinginya dulu. Lalu ada seseorang manusia yang mempunyai keinginan akan adanya uang yang sangat banyak melimpah. Jadi dia menginginkan uang apa gitu. Ya, kekayaan. Dan dengan tega melakukan perbuatan-perbuatan mencelakai manusia yang lain sebagai tumbalnya. Nah, Atau dalam bahasa lainnya itu melakukan perjanjian sampai pesugihan enggak kalau dilaku ini? itu juga sudah termasuk. Sudah termasuk. Berarti kamu bekerja untuk pesugihan dong kamu ini. Iya. Kalau kamu berdusta otomatis loh. Saya sudah Sallallahu jujur. alaihi Muhammad. Saya tidak mau dipotong-potong. Terus ini di tempat sana, ini di tempat rekan kami ini, itu kan memang banyak mayoritas fakta pemirsa bisnisnya itu di bidang daripada kelapa sawit dari perusahaan-perusahaan itu tidak jauh daripada area dari negeri kami ini. Apakah dari hal-hal seperti itu yang mereka miliki dari usaha-usahanya atau usaha yang lain? Bukan hanya usaha-usaha itu. Terus Ada banyak. Karena di sana sudah ada dari leluhurnya dulu yang sudah memakai sebagian dari kami. oh Iya, semua sangat percaya akan adanya seperti golongan-golongan kami. terus ini yang mau saya tanyakan ke kamu disuguhi apa tidak usah. Tidak usah. Saya sudah makan banyak. Apa yang kamu makan? Apa yang kamu makan? Tidak mau menjawabnya saya. Kenapa mau jawab di sini? Ada keperluan apa kamu menanyakan itu? Saya ingin bertanya-tanya dengan kamu memang. Tugasnya kan gitu. Dan kamu salah satu dari yang bekerja. Kalau kamu berbohong, ya kamu hancur sekalian. Ya, saya akan jujur. Harus jujur. Tapi jangan sakiti kami. Tidak disakiti.
Bahkan teman-teman kami juga diproteksi tidak terkena efek-efek apapun dari bayi ini. Sallallahu Muhammad. Kenapa kamu mencuri tadi? Ya. Jadi bilang jangan bohong. Jajal baik-baik kok. Ngeyel aja ini. Kamu ini yang kamu lakukan ini. Apa? Semuanya pasti akan mempunyai Konsekuensi itu. ada yang tidak terima dengan Siapa yang tidak terima? pasti akan ada. Ya, semua saya kembalikan kepada Allah. Hanya punya kuasa Allah. Saya hanya manusia biasa, gak bisa apa-apa. Efek-efek itu akan terjadi jika kalian lemah. Ya semoga saja Allah akan menyelamatkan kamu. Ya, gak usah macem-macem. Saya berdialog baik-baik. Terus, bagaimana caramu kok bisa membuat kejadian kecelakaan terjadi berkali-kali? Bahkan menurut sumber yang disampaikan kepada kami itu nggak masuk akal kecelakaannya. Jalannya itu nggak terlalu besar di area perkampungan, tapi sering sekali terjadi kecelakaannya. Kami mempunyai pasukan sangat banyak. Bisa keluar masuk terhadap manusia yang melewatinya. Terus? Ya, kami selalu membisiki maupun menampakkan diri. Mewujud seperti apa? Ular tadi? Bukan. Apa? Kami pun ada sebagian dari jin-jin juga. Berupa kedruwo. Buto juga ada. Itu ya, pasukanmu. Ya, kami berbagi tugas agar bisa mendapatkan. Dan kalau banyak orang lewat, kamu memilih manusia yang bagaimana yang kamu jadikan dia korban kecelakaan itu yang seperti apa ciri-cirinya? Kan banyak manusia yang lewat lalu lalang, tapi kan hanya beberapa kejadian ini nanti manusia yang tidak mempunyai kepercayaan dirinya. Maksudnya gimana? Takut itu? Manusia yang biasa, yang tidak tahu menahu siapa yang mempunyai ciptaan-ciptaannya. Terus? Jadi tidak tahu Tuhan gitu, yang tidak memiliki keimanan maksud kamu? Benar. Selain itu ciri-ciri lain lagi, mungkin manusia yang banyak apanya kayak atau apa gitu. Sini sangat banyak iblisnya tubuh ini. Saya dilarang. Terkunci. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kami menguasai full. Langsung ketarik ke tangan kanan saya menjadi satu. Semua dimensi beliau. Hebat. Saya tidak nyaman di sini. Kamu nggak nyaman? Biarkan saya saja. Mana kembalikan? Ini kan belum selesai. Antara kamu dan saya, kamu belum menjawab pertanyaan-pertanyaan saya lagi.
saya akan dihancurkan iblis jika kembali. Iblis yang paling kuat masih menguasai. Masih ada di situ. Sekarang kamu distempel dengan stempel perintah dari beliau sang perintahnya langsung. Jangan sebutkan nama itu. Saya mohon. Di area ini, jalan ini, semuanya hancur. Kembali kepada orang-orang yang selama ini menanam. Perintah semua yang terkena sampai makhluk gaib yang menempati, dan jika mereka dari golongan-golongan yang sudah berhubungan jalur pesugihan, saya mohon izin otomatis diperintah juga untuk mengambil semua hak pada tuan-tuannya ini. Assalamualaikum. Perintahnya masuk. Kamu udah banyak memperbudak roh manusia? Sudah banyak. Dari dulu. Sudah. Kami ambil lulunya. Walaupun juga itu. Bangkitkan sementara roh-roh yang sudah kamu tawan itu. Rohnya bangkit. Kamu siapa? Kenapa saya di tempat sini? Kamu golongan apa? Katakan jujur. Saya dulu manusia. Dulunya manusia. Kok bisa jadi budak siluman? Gimana? Saya tadi dipukuli sama setan. Kamu dipukuli setan? Iya. Atau kamu dulu mengikuti setan juga? Saya tidak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi kamu ikut jalur pesugihannya atau tidak? Jika tidak begitu, saya hidup saya miskin. Oh, kamu yang mengambil. Kamu dari turunan-turunan yang sudah diambil. Oh, ya kalau begitu ya sudah, tinggal kamu rasakan apa yang kamu tanam. Sekarang kamu tuai semua, kan begitu. Tolong saya. Saya nggak bisa apa-apa. Tolong saya. Kamu melakukan perbuatan itu sendiri kan. Saya nggak bisa apa-apa. Saya menyesali. Kenapa saya masih ada di sini? Nggak sampai ke alam barzah itu malah kamu jadi budak siluman atau iblis itu. Terus kamu dulu orang kaya juga kalau saat kamu hidup dulunya? Iya, rumah, mobil-mobil semuanya. Terus kemana itu harta bisa membantu kamu nggak sih? Tidak bisa. Nggak bisa. Ya, tidak. Kamu aja nggak bisa bantu, apalagi saya yang manusia biasa nggak bisa apa-apa sama sekali di hadapan sang pencipta. Saya harus bagaimana? Ya, semoga saja nanti diberikan jalan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembelajaran bagi kita semua pemirsa. Jangan mudah terjatuh oleh nafsu, keinginan, kekayaan insan, di mana itu jalur di antaranya. Karena apa? Efeknya panjang. Mungkin di dunia nanti bisa kaya raya, tapi kan nanti setelah meninggal kita tidak tahu. Ternyata kita menjadi budak-budak. Semoga saja
tidak melakukan hal-hal yang serupa. Kamu dulu ibadah enggak? Tidak saya. Tidak. Saya tidak percaya seperti itu. Terus keturunan bagaimana yang masih hidup? Mereka keadaannya, apakah dia juga merasakan kekayaanmu atau malah justru sengsara? Katakan jujur. Masih merasakan kekayaannya. Berarti kamu meninggalnya belum lama kalau begitu. Benar. Kamu berarti orang yang berada di wilayah area sering terjadi kecelakaan itu di jalan ini, di wilayah Palembang, di teman saya ini. Saya tidak tahu. Saya tadi sedang dipukuli sama setan. Dia mempunyai tattoo. Dicambuki saya suruh bekerja. Ternyata kamu boleh bisa bercerita sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begini kan ya kami sebagai manusia nggak bisa apa-apa. Kami hanya manusia biasa. Kamu dulu pun yang melaksanakan sendiri, kamu yang menikmati sendiri, begitu. Ya sudah, nggak usah nangis. Siluman tadi yang bangkit rohnya silakan, itu kalau memang jalurmu. Silumannya langsung bangkit. Sallallahu alaihi Muhammad bangkit. Itu roh yang sudah kamu bawa. Roh pendamping atau roh Indovi itu? Pendamping, Indovinya bawa siapa? Indovinya masih ditawan iblis. Oh, jadi yang memegang peranan roh Indovi itu iblis. Ya. Mungkin kalau nanti ya di sisa malaikat itu roh Indovinya di sisa malaikat gitu. Roh yang lainnya gitu. Yang lainnya roh itu jadi budak kamu. Terus kamu masih terhubung dengan pesugihan manusia yang hidup sekarang ini juga? Itu sudah menikah. Akan tetapi masih ada. Sudah diturunkan dari anaknya. Oh, masih kaya berarti keturunannya ini? Masih. Tapi dia tahu nggak korban-korban yang mungkin di dunia manusia dianggap kalangan manusia tidak bersalah, tiba-tiba tahu-tahu terjadi kecelakaan hebat, koma, lalu meninggal. Apa mereka tidak merasa berdosa dengan keadaan seperti itu atau bagaimana manusia-manusia yang mengikuti jalurmu? Dia hanya mengikuti nafsunya sendiri. Apa yang dia inginkan, kami bisa membantunya. Terus, tatkala orang itu kecelakaan dan meninggal seketika di tempat itu, biasanya kan terjadi gentayangan. Itu roh atau jin korin, kamu harus jujur. Hampir serupa dengan jasad manusianya. Itu hanya jin korin. Bukan rohnya menjadi budak kamu tadi. Dan jin korin itu tetap nanti akan menjadi budak kamu juga. Tentu saja. Di antaranya kamu gunakan untuk menyesatkan manusia-manusia yang lain. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Ya sudah, perintah yang Mas Diadamu teman dilapisi dengan perintah ini juga. Jika kamu menyerang kepada teman-teman saya dari semua kru atau tim dari kamu, jangan lupa gaul.
Saya sudah tidak mengambil atau menaruh apapun dari kalian. Otomatis semuanya nanti otomatis kamu akan langsung hanya mengambil upah-upah di berita itu. Kamu saja itu nantinya. Dan manusia yang lengah itu rentan semua kalau begitu menjadi budak atau tumbal-tumbal golongan kayak seperti kamu. Itulah manusia sangat bodoh. Selalu memikirkan kekayaan, nafsu-nafsunya dia. Terus dari kenyataan lapangan aja lah yang saya bahas. Manusia-manusia yang mungkin pusing pikirannya, sedang banyak masalah kehidupan itu juga mudah kamu Sangat mudah bagi kami. jadikan tumbal juga. Ya, walaupun dia sadar, dia di jalan, kami bisa masuk. Lalu bisa membelokkannya tanpa dia sadari. Ataupun kami bisa mengarahkan, tidak bisa. Kendaraannya itu tidak bisa berfungsi. Itu sebab kecelakaan juga. Ataupun di depannya itu jadi tidak terlihat. Oh, itu cara-caramu ya. Dari sebelum kecelakaan. Ada banyak Cara tersebut untuk mencelakakan manusia itu. Terus kadang-kalanya korban-korban kecelakaan itu kan selalu didoa-doakan, selalu itu. Malah tertawa ya. Apa itu gak cukup untuk mengangkat mereka dari siksaanmu? Supaya mereka kembali ke alamnya, mungkin di bawah malaikat, diapakan malaikat yang terserah. Tidak akan bisa dibawa malaikat. Kok bisa begitu? Karena itu sudah jatah kami semua yang membawanya. Malaikat itu membawa roh-roh yang benar-benar bersih. Jadi di antara 9 roh itu ada yang dibawa malaikat, mungkin yang 1 atau 2. Yang lain kalau memang dia bekerja sama dengan iblis, jadi budak iblis semua. Di antaranya seperti itu. Terus ini, dunia ini kan sekarang ini sudah modern menurut manusia. Tapi keadaan pesugihan-pesugihan seperti ini itu juga masih. Kamu tadi sudah bilang untuk berdoa. Itulah zaman-zaman sekarang ini. Loh, berdoa dalam pesugihan memang bisa. Tiada pintar semuanya ciptaannya. Selain iblis. Jadi iblis itu yang makhluk yang paling pintar, bahkan mengelabui manusia dengan cara apapun di keadaan sekarang ini pun bisa. Benar sekali. Kami pun sudah diberi keilmuan sangat banyak. Tahu tentang semuanya. Walaupun dari jin, walaupun dari roh, walaupun dari manusia. Sudah kamu kembalikan ke tuanmu itu untuk mengambil upah-upahmu dan perintah tadi, berlipat-lipat perintahnya. Saya akan mencari tuan baru jikalau saya sudah mengambilnya. Dan ingat, kamu menyerang ke sini langsung hancur. Udah karena saya manusia biasa tidak bisa apa-apa. Kenapa stempel ini sangat kerja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan menyerang kalian. Yang bisa menyerang, jika menyerang langsung hancur menyala. Panas bara api. Dan efeknya keluar. Keluar.
sehat Mas. Alhamdulillah pemirsa, ternyata seperti itulah dari sisi gaib yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan di wilayah jalur yang berada di perkampungan di wilayah Palembang sana. Dan sebagai manusia yang beriman, semoga dari konten kali ini diambil sisi positifnya saja, diambil hikmahnya, hal apa yang memang perlu kita kerjakan dan lebih-lebih kita benarkan, dibenahi, dan juga hal apa yang semestinya kita harus tinggalkan. Karena apa? Semakin hari dunia ini pun nantinya akan semakin sulit untuk membedakan antara kebenaran dan juga tipuan. Dan lebih-lebih semoga saja dari kita sebagai manusia pun tidak tertipu daripada nafsu-nafsu, salah satunya nafsu kekayaan secara instan, dimana hal itu jikalau benar-benar dilaksanakan mungkin di dunia akan mendapatkan dampak nyatanya, salah satunya kaya, namun jika diruntut daripada jangka panjangnya, kerugianlah yang akan diterima manusia, karena di dunia ini kita tidak kekal dan di akhiratlah kita akan kekal. Jadi bagaimana menyikapinya semoga paham dan juga tetap semangat dan hati-hati dan waspada, karena jika kita berpergian di jalur-jalur umum, jika tidak hati-hati dan waspada pun, apalagi dengan keadaan pikiran-pikiran yang membuat badung pikiran, pusing dan lain sebagainya, itu salah satu faktor-faktor yang nantinya tanpa kita ketahui dan tanpa sengaja akan membuat kita lengah dan juga membuat kecelakaan. Semoga tidak terjadi apa-apa dan semoga saja baik-baik saja untuk kita semuanya di kesempatan ini, dan mudah diambil hikmah dan pemahamannya. Dan itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas segala sesuatu kesalahan, kekurangan, atau daripada kelemahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah dampak positif, kebenaran, dan juga hal-hal baik lainnya, itu semuanya bukan dari kami datangnya, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diambil sisi positifnya, dilaksanakan hal-hal yang bisa, dan juga ditinggalkan hal-hal yang juga perlu. Itu dari kami. Terima kasih atas support dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.